Episode 14. Di mana dia sekarang? Mita duduk di samping ibunya yang sudah renta. Suryo berada di bawah kaki ibu Mita dan bersujud. Air mata Suryo seakan menggambarkan betapa tersiksanya dia selama ini jauh dari Mita dan putrinya. Bisa kau jelaskan apa yang terjadi dan kenapa baru sekarang kamu datang? Ibu Mita tampak begitu tenang menghadapi mantan calon menantunya itu. Maaf Bu, aku tidak bermaksud mencampakkan Mita. Waktu itu anak dari kenalan Mama datang dan mengancam akan memberitahu Mama jika aku menghamili Mita. Aku tidak mau terjadi sesuatu pada Mita dan bayinya, Bu. Makanya aku membawa wanita itu menjauh terlebih dahulu. Tapi siapa sangka Mita justru memilih pergi padahal aku sudah memintanya untuk menungguku. Tutur Suryo. Tapi kamu bisa menyusulku ke kontrakan, Mas. Ibumu datang dan memakiku. Mengataiku merayumu dengan tubuhku seakan aku ini wanita murahan. Setelah Mita, air mata wanita itu juga terus terjatuh dan menetes. Aku mencarimu Mita, bahkan Galuh juga membantu mencarimu. Tapi ternyata mamaku sudah bertindak lebih dulu. Kumohon Mita percayalah. Suryo berbalik menggenggam jemari ibu Mita. Ibu, kau percaya padaku kan? Wanita tua itu mengangguk dan mengusap kepala Suryo. Ia tahu betul seberapa besar cinta pria itu untuk putrinya. Namun karena kasta mereka yang jauh berbeda membuat cinta mereka harus pupus di tengah jalan. Ibu, Mita masih tidak bisa terima. Aku sempat mencarimu ke Semarang 15 tahun yang lalu karena ada yang memberitahuku jika ada yang melihatmu di sana. Tapi sesampainya aku di Semarang kau sudah pindah. Kata tetanggamu kau dibawa suamimu pindah tapi mereka tak ada yang tahu. Saat aku kembali dari Semarang aku kecelakaan. Aku koma 3 bulan. Saat aku terbangun aku tidak mengingat apa-apa lagi dan kakiku lumpuh, Mita. Sejak saat itu ibuku terus menyalahkan dirinya sendiri dan menjadi sakit-sakitan. Aku fokus dengan kesembuhanku dan kesehatan ibuku. Saat itu aku tidak berpikir tentang ingatanku yang hilang. Aku terus menjalani hidupku dengan perasaan yang hampa. Seperti ada yang hilang dari hatiku tapi aku tidak tahu apa itu. Dan puncaknya saat aku menjenguk Diana yang melahirkan putri kedua mereka. Aku serasa seperti dihempas. Tiba-tiba potongan memori tentang kita terus-menerus membayangiku. Dan aku kembali tak sadarkan diri selama sebulan. Saat aku bangun aku sudah seperti orang gila yang begitu menginginkanmu. Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Ibuku terkena serangan jantung. Saat mendengar kabar aku kembali koma. Cerita Suryo dengan air mata yang seakan tak pernah surut terus menetes membasahi pipinya. Sudah terlalu lama kamu menyimpan dendammu, Mita. Maafkanlah Suryo. Percayalah semua itu sudah takdir dan ketentuan dari Allah. Tapi dia tidak tahu betapa menderitanya aku dan Lucy, Ibu. Bahkan aku harus berpisah jauh dari Lucy selama bertahun-tahun hanya karena dia. Sudah Mita, tidak baik menyimpan dendam. Bagaimanapun Suryo berhak tahu di mana Luciana. Jadi putriku bernama Luciana, gumam Suryo. Laila ibu Mita mengangguk. Di mana dia sekarang, Mita? Dia ada di Jakarta, dia tinggal di sana seorang diri. Kenapa kau biarkan dia sendirian di kota yang keras itu? Karena dia tidak suka berada di dekatku. Meskipun beberapa bulan sekali dia mengirimi aku uang, tapi dia tidak pernah sekalipun mau menghubungiku. Dia hanya mengirim pesan lewat WA. Kenapa begitu? Wajah Surya masih diliputi kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan putrinya. Luciana saat kecil trauma karena ulah mantan suami Mita. Bahkan dia hingga sekarang menutup diri dan tidak mau menikah hanya karena ia mendengar cerita tentangmu dan dia melihat sendiri bagaimana ayah sambungnya berbuat hal yang hina. Luciana benar-benar membenci lelaki. Terang Laila. Apa yang dia perbuat pada putriku? Kami juga tidak tahu. Hingga sekarang Lucy benar-benar menutup dirinya dari kami. Mita, kenapa kamu diam saja? Apa yang harus aku katakan padamu? Aku sendiri tidak tahu. Lucy mendadak sangat ketakutan jika berdekatan dengan Jaka. Bahkan terakhir kali Lucy sampai kejang dan masuk rumah sakit. Lirih Mita,
Suryo memejamkan matanya rapat seakan dadanya terasa sesak. Kita ke Jakarta sekarang, susul Lucy, ujar Suryo. Lucy duduk di sisi ranjang depan. Ia memaksa untuk dilepas infusnya. Dengan wajah yang masih sedikit pucat, Lucy tersenyum dan mengusap kepala putranya. Sedangkan Davin masih asik dengan Diana. Lucy, apa kau punya kerabat di sini? Aku seperti pernah melihat wajahmu tapi di mana aku lupa. Tanya Nyonya Diana. Sontak Lucy menggelengkan kepalanya. Sayangnya aku tidak punya. Ibuku dulu pernah bekerja di Jakarta, Tante, tapi aku tidak tahu apa pekerjaannya dulu, kata Luciana. Siapa nama ibumu? Siapa tahu aku mengenalnya. Nama ibuku Pak. Bunda, Depan mau pulang? Depan bosan? Rengekan Depan membuat Luciana urung menyebutkan nama ibunya. Iya sayang, tunggu om dokternya dulu ya, kata Luciana seraya mengusap puncak kepala Depan. Kau begitu menyayangi putra-putramu, pasti pria yang meninggalkanmu akan menyesal telah membuang berlian sebaik kamu. Delano diam saja dan membiarkan ibunya berspekulasi tentang Lucy. Lucy hanya menanggapinya dengan tersenyum. Halo keponakan Aunty. Duh, Aunty kangen kalian. Lisa masuk langsung tanpa mengetuk pintu. Luciana menggelengkan kepala melihat tingkah sahabatnya. Bisakah ketuk pintu dulu, Lisa? Sebentar lagi kau akan menjadi dokter, mulailah berperilaku yang baik, ujar Luciana. Lisa hanya tersenyum lebar mendengar ceramahan Luciana. Mungkin jika itu orang lain mereka akan sakit hati dikatai seperti itu oleh Lucy. Maaf sayang, aku sudah terlalu rindu pada mereka, ucap Lisa. Dia mematung sejenak saat melihat di kamar itu tak hanya ada Luciana dan si kembar melainkan Delano dan ibunya ada di sana. Alis Lisa berkerut saat menyadari ada sesosok makhluk yang sangat dibenci oleh sahabatnya itu. Kenalkan Lisa, ini Nyonya Diana dan putranya, mereka pelangganku di toko. Butik Lucy, bukan toko. Kau itu tidak berkelas sama sekali jika mengatakan butik milikmu itu toko, kesal Lisa. Lucy terkekeh mendengar nada bicara Lisa. Delano justru terpesona melihat Lucy tertawa. Butik itu untuk para desainer yang sudah terkenal. Kalau aku kan cuma desainer abal-abal, patutnya memakai sebutan toko, kata Lucy merendah. Diana benar-benar salut dengan wanita muda yang ada di hadapannya ini. Selain sifatnya yang ramah dan penyabar, ia juga rendah hati. Nak Lisa ini calon dokter, tanya Diana ramah. Iya tante, mohon doanya. Saya sedang menempuh S2 mengambil spesialis kandungan. Oh, seperti itu. Wah, semoga secepatnya segera tercapai ya nak. Lisa cita-citakan.